Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiuna Hayati, NPM 2216021028 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dalam video ini saya akan memberikan resume mengenai PPKMB hari pertama sampai dengan hari terakhir. Materi pertama mengenai pembahasan peranan kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital yang dimaterikan oleh Bapak Yusriandi YSIK M.Medcom. Peranan polisi dalam mengatasi kejahatan digital sangatlah baik, seperti mengungkap sindiran perjudian online yang sekarang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Banyak anak muda yang terjerumus di dalamnya, dan tidak hanya di kota, bahkan kejahatan ini sudah sampai ke desa-desa. Di era digitalis ini, semua orang yang memiliki handphone atau alat elektronik lainnya bisa mengakses berbagai macam unggahan. Kita harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi yang belum tentu diketahui kebenarannya. Berikut contoh pelanggaran hukum di dunia maya, seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Pemateri mengungkap terkait Undang-Undang ITE dan juga mungkin berbagai macam kejahatan di dalamnya yang marak atau banyak terjadi di wilayah Provinsi Lampung yang sedang atau sudah kami tangani baik di 2021 maupun di 2022 sedang berjalan saat ini. Lalu ada materi kedua mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan dan anti perundungan yang diberikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, ST, MSI. Beliau sebagai pemateri mengungkapkan bahwa siapa generasi muda kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan yang disebut generasi muda adalah mereka yang sampai 30 tahun, tetapi yang di sini adalah mereka pelajar, mereka mahasiswa, mereka yang termasuk dalam pelajar maupun mahasiswa yang berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Tetapi yang sedikit dari kalian itu punya dampak atau punya pengaruh yang besar. Mundurnya nilai kekeluargaan dan komunitas kewargaan itu kita sebagai warga negara masuk dunia maksudnya, dan komunitas ini pendapat saya juga sedikit masih ragu. Karena meskipun sekarang di era digital, ternyata kalau kita membuat penelitian, kalian yang mahasiswa ini atau kalian ini yang masih punya komunitas-komunitas, meskipun itu hanya sekedar di media sosial, itu memang harus pertemuan atau tatap mukanya itu tidak terlalu banyak karena sudah bisa dilakukan di dunia maya. Jadi yang kedua itu saya tidak terlalu setuju sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kemerusotan dan toleransi dalam masyarakat terjadi tidak ini kalian di sekeliling kalian terjadi kemunduran toleransi. Kemudian ada materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Materi mengungkap bahwa nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seseorang yang nasional harus beragama, seseorang yang beragama harus bernasional. Karena sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai gelatik, mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh, yang tidak pernah pudar ciri khas dari umat Islam Nusantara. Apa bedanya masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara? Masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial, tidak ada struktur sosial yang jelas. Alhamdulillah perjuangan para ulama, para kiai atau para pemimpin nasionalis kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan. Tidak ada di Arab, tidak ada yang ada kekuatan suku belakangan, kekuatan partai politik itu pun tidak mengalahkan kekuatan suku kesepuhan. Sampai sekarang di sana masih menentukan adalah kekuatan kesukuan. Alhamdulillah kita di sini partai politik banyak ormas. Banyak kita punya wadahnya pemuda, wadahnya remaja, wadahnya ibu-ibu muda, struktur sosial yang harus kita syukuri yang tidak kita jumpai di Timur Tengah. Kemudian pada hari kedua yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi pertama yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SH MS.
mengenai visi misi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi ini memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata tertib kelola pemerintahan. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu untuk mendorong proses pembelajaran disiplin yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan juga disampaikan hak-hak dari mahasiswa, yaitu belajar di luar prodi dalam satu perguruan tinggi dan belajar di luar prodi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non perguruan tinggi. Kemudian materi kedua yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes, SP, KKLP, mengenai kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, air, udara, makanan, dan lain-lain. Terdapat 3 permasalahan lingkungan, yaitu lingkungan alam, buatan, dan lingkungan sosial. Program Kampus Sehat. Program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya Kampus Sehat Unila yang dilakukan oleh Unila antara lain Zero Tolerance Areas atau kawasan dilarang merokok, dilarang penggunaan obat-obatan, dilarang berjudi, bullying, kekerasan, seks, dan seksual harassment. Kemudian ada materi etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto, MSI. Terdapat 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama adalah tipe mahasiswa study oriented atau kurang bergaul. Kemudian ada tipe mahasiswa organization oriental atau sering lupa dengan tugas utamanya dan hanya berorganisasi. Kemudian tipe mahasiswa studi organization oriental yang mahasiswanya ambis kepada tugas atau belajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian ada tipe mahasiswa yang hanya suka bermain dan menganggap kegiatan kampus hanyalah sebagai mainan.